kami kembali direpotkan oleh kerjaan dari Saudara Joko Widodo ini. Gara-gara laporan Saudara Joko Widodo 30 April 2025 yang lalu, atau lebih tepatnya setahun yang lalu ya, kami ya harus warawiri wajib lapor ke Polda Metro Jaya. 25 sekarang. Padahal hari ini di tanggal 25. Ini WL yang ke-25 ya. Itu semua gara-gara laporan Joko Widodo yang tidak pernah bertanggung jawab untuk membuktikan ijazahnya. Bahkan ijazahnya pun tidak pernah ditunjukkan di forum apapun termasuk di pengadilan. Dan karena itu hari ini kami mendengar kabar ada gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Saudara Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta yang pokok materinya adalah gegara. Saudara Joko Widodo tidak pernah mau menunjukkan ijazahnya di berbagai forum persidangan. Kendati secara berulang Saudara Joko Widodo dan tim kuasa hukumnya berpetisi pernyataan akan menunjukkan ijazahnya baik SD, SMP, SMA, dan S1 UGM-nya di persidangan. Namun kami perlu sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, sudah berlalu banyak persidangan baik perdata bahkan pidana yang akhirnya memvonis Gus Nur dan Bambang Trimulyono 4 tahun penjara. Itu tidak pernah kunjung ditunjukkan ijazah Saudara Joko Widodo. Jangankan S1 UGM-nya, SD-nya pun tidak ditunjukkan. Jaksa hanya bermodal kopi-kopi dari ijazah, dan dengan dasar kopian ijazah itulah dua orang anak bangsa telah terenggut kemerdekaannya menjadi korban kezaliman ijazah Saudara Joko Widodo, divonis 6 tahun walaupun akhirnya banding menjadi 4 tahun. Dan alhamdulillah keduanya sudah kembali bebas, dan Gus Nur tidak berkurang apapun, dia tetap menjadi pendakwah, tidak kemudian diisolasi oleh masyarakat gara-gara dia yang mengkritik ijazah Saudara Joko Widodo. Bahkan hari ini yang justru terisolasi adalah Saudara Joko Widodo. Karena dalam setiap kesempatan publik Saudara Joko Widodo bertanya kepada masyarakat atau bertemu, di dalam benak Jokowi pasti sudah merasa didakwa oleh rakyat, mana ijazahmu, mana ijazahmu, mana ijazahmu. Karena itu kami tim advokasi anti kriminalisasi advokasi di tim Roy Suryo CS ini, selain mengkonfirmasi bahwa kami telah melakukan wajib lapor sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang, hari ini kami ingin merespon gugatan tersebut dengan beberapa hal. Yang pertama, kami mengapresiasi setiap elemen gerakan anak bangsa yang peduli terhadap masalah ini, karena persoalan ijazah ini tak ansih soal selembar dokumen, tapi berkaitan dengan legasi bersejarah, yakni apakah kita akan mewariskan bangsa ini dengan nokta hitam ijazah palsu tanpa kita selesaikan di era kita, di generasi kita. Jangan sampai anak-anak di generasi berikutnya, bahkan di generasi hari ini merasa tak penting lagi bersekolah dan mendapatkan ijazah asli hanya karena ada ungkapan bahwa untuk jadi presiden pun tinggal pesan ijazah di UGM. Jadi kami apresiasi para penggugat yang ada di Solo yang telah mengajukan gugatan. Ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa urusan ijazah ini bukan hanya urusan Roy Suryo CS, tapi urusan segenap anak bangsa yang peduli, yang hari ini karena kita mengakui bahwa negara kita negara hukum, forum yang paling tepat untuk dalam tanda petik memaksa Saudara Joko Widodo menunjukkan ijazahnya adalah melalui forum pengadilan. Kedua, kami menyadari bahwa apa yang menjadi motif agak berbeda karena para penggugat mengakui ijazah Jokowi asli. Mirip-mirip seperti Yusuf Kala yang sama-sama mengakui ijazah Saudara Jokowi asli, tetapi sekali lagi karena persoalannya adalah ini sudah menjadi atensi publik, maka tidak keliru Pak JK juga penggugat ini meminta kepada Saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya, bahkan hari ini diminta atas perintah putusan pengadilan. Karena dalam satu petitum yang kami ketahui bahwa petitum yang diajukan adalah untuk menyatakan Saudara Joko Widodo telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak pernah menunjukkan ijazahnya SD, SMP, SMA, dan UGM-nya di forum apapun. Dan karena itu menghukum Saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Jadi dalam konteks yang demikian, mesti dengan motif yang berbeda, kami berencana mempertimbangkan untuk menjadi pihak dalam gugatan aku, menjadi pihak yang berkepentingan untuk membersamai salah satu pihak, yakni pihak penggugat, dalam rangka untuk memaksa Saudara Joko Widodo melalui perintah putusan pengadilan agar menunjukkan ijazahnya. Sebagaimana kita ketahui dalam prosedur hukum acara perdata di persidangan bahwa masuk dalam pihak dalam berperkara itu bisa dalam 3 hal. Bisa thus and comes, fugging, atau free swearing. Thus and comes maksudnya adalah masuk sebagai pihak mandiri, punya kepentingan sendiri, masuk dalam gugatan, tidak memihak salah satu pihak baik penggugat maupun tergugat. Fugging adalah masuk, intervensi, masuk membersamai salah satu pihak, apakah tergugat ataupun penggugat, dan dalam hal ini kami berencana masuk membersamai posisi
penggugat meski dengan motif yang berbeda, tujuan sama agar kami bisa mengakses ijazah tersebut, bukan hanya diperlihatkan di gelar perkara khusus. Kenapa demikian? Karena saudara-saudara setanah air, jadi Pak Roy Suryo ini sudah dipersoalkan, divonis menjadi tersangka oleh penyidik, padahal belum ada satupun putusan pengadilan. Jangankan berkekuatan hukum tetap, satu saja putusan pengadilan di tingkat pengadilan negeri yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo asli itu belum pernah ada. Lalu bagaimana mungkin ada anak bangsa yang mengkritik soal ijazah lalu dikatakan sebagai fitnah dan pencemaran, lalu ditetapkan tersangka dan disibukkan dengan wajib lapor padahal belum ada putusan pengadilan. Kepentingan kami penting, kenapa? Karena kalau dalam forum tersebut mampu dipaksa saudara Joko Widodo menunjukkan ijazahnya, dan bahkan kami bisa mengakses melalui Pak Roy dan tim-tim lainnya, dan dibuktikan dalam forum tersebut bahwa ijazah tersebut memang palsu dan ditetapkan oleh pengadilan setelah menimbang berbagai bukti yang ada, ditetapkan bahwa ijazah saudara Joko Widodo palsu, maka demi hukum kasus yang di Polda Metro Jaya ini harus dihentikan karena tidak relevan orang ya disebut fitnah dan pencemaran padahal terbukti ijazahnya palsu. Dan yang paling penting adalah dalam forum tersebut kami bisa melakukan apa yang disebut dengan pemeriksaan berkas atau inzage. Dalam proses pemeriksaan berkas tersebut kami bisa mengakses langsung berkas ijazah saudara Joko Widodo yang hari ini konon disita oleh Polda Metro Jaya sebagiannya, dan sebagiannya masih pada genggaman saudara Joko Widodo, yakni SD SMP, karena yang dulu ditunjukkan di 15 Desember 2025 yang lalu dalam proses gelar perkara khusus itu hanya SMA dan S1, itu pun yang diperlihatkan kepada kami hanya S1-nya. Jadi jangan punya asumsi kalau diperlihatkan nanti ijazahnya berarti terbukti asli. Tidak, itu hal yang lain. Jadi yang diperlihatkan itu belum tentu asli, dan kalaupun diperlihatkan itu setidaknya membuktikan saudara Joko Widodo punya sikap negarawan, gentleman. Jadi sebagaimana yang diharapkan oleh Pak JK, saudara Joko Widodo tunjukkan ijazahnya. Dan hari ini kawan-kawan perlu ketahui pembelahan anak bangsa sampai terakhir. Ada pelaporan 3 kader PSI, ada Grace Natali, ada kemudian Ade Armando, ada kemudian Abu Janda. Mohon maaf, yang Abu Janda bukan kader ya, 2 saja yang berujung dengan mundurnya. Ya, salah satu atau keduanya yang mundur itu dari PSI. Salah satu ya, mungkin Grace akan menyusul ya. Itu kan tidak lepas dari apa ya, geger ya, gara-gara ijazah Joko Widodo. Kenapa demikian? Logisnya, sebelumnya mereka ini mengedit ceramah Pak JK di UGM yang kemudian dipersepsikan lain, di framing lain, sehingga konteks daripada pendidikan tentang kebangsaan, tentang perdamaian, tentang kerukunan yang disampaikan Pak JK dipersepsikan seolah-olah itu justru pecah belah antar elemen anak bangsa, antar elemen umat beragama, dan kemudian ketiganya dilaporkan oleh 40 ormas Islam. Apa penyebabnya Pak JK dilaporkan sebelumnya? Karena Pak JK melaporkan Rismon Sianipar karena ada video editing AI yang mengatasnamakan Rismon menyatakan Pak JK membiayai perjuangan ijazah ini 5 miliar rupiah. Dan setelah itu Pak JK memang tegas menyatakan kepada saudara Joko Widodo dengan motif yang sama seperti penggugat di Solo, ya tahu ijazah itu asli, tolong tunjukkan saja. Dan setelah itu alih-alih saudara Joko Widodo menunjukkan ijazahnya, lagi-lagi saudara Joko Widodo berpegangan pada template atau sesuatu yang direpetisi secara berulang dan sangat menjemukan baik oleh saudara maupun kuasa hukumnya, yakni siapa yang menuduh, mendalilkan harus membuktikan. Padahal dalam konteks yang disampaikan oleh Pak JK tidak menuduh, tetapi Pak JK mengakui bahkan pernah mendampingi saudara Joko Widodo sebagai wapres, tapi demi ketentraman, menghindari keterbelahan, menunjukkan sikap negarawan, Pak JK meminta kepada saudara Joko Widodo menunjukkan ijazahnya. Jadi semua gaduh ini tidak lepas dari selembar dokumen yang kata Jokowi asli, tetapi untuk mempertahankan keaslian ini Jokowi yang menyewa sejumlah lawyer, mengerahkan sejumlah buzzer, ada laporan sana laporan sini, gaduh seluruh republik. Itu tidak lepas dari ijazah saudara Joko Widodo. Itu pengantar dari kami. Selanjutnya ada beberapa hal, baik pendalaman materi atau hal yang berkaitan dengan kasus ini akan disampaikan oleh Pak Roy Suryo juga rekan-rekan sejawat advokat kami. Pertama kami persilakan kepada Pak advokat, silakan. Oh ya, Pak Samsir, silakan Pak Samsir. Koordinator hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi Mas Gafur, baru saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media maupun YouTuber yang ada di sini. Kami dari tim Bon Jovi. Bon Jovi ini bongkar ijazah Jokowi yang ada hubungannya dengan perkara ijazah palsu Joko Widodo ini. Bon Jovi ini terdiri dari prinsipalnya adalah Ibu Leoni Lydia, kemudian ada Bapak Lukas Luarso, kemudian kami sebagai kuasa hukumnya terdiri dari Petrus Salistinus, ada Pak Jimmy, kemudian ada Pak Edi Hardun, Pak Peter, dan saya sendiri Samsir Jalil. Untuk itu kami dalam proses untuk membuktikan pada prinsipnya Bon Jovi ini tujuannya adalah untuk memverifikasi dan untuk mengautorisasi hal-hal yang hubungannya dengan ijazah Jokowi maupun juga tentang dokumen-dokumen pendukungnya. Untuk itu Bon Jovi sudah menyelesaikan perkara ini di Komisi Informasi Pusat, yaitu dari 5 gugatan yang disampaikan oleh Bon Jovi. Biar nggak menghalangi wajah. Ya, baik. Dari 5 gugatan yang disampaikan Bon Jovi ini kepada Komisi Informasi Pusat di Jakarta, ini 4 sudah ada putusannya. Jadi dalam prosesnya ini Bon Jovi ini merunut kepada ke dokumen-dokumen yang hubungannya dengan ijazah Jokowi, di mana menurut katanya Joko Widodo ini berkuliah di Universitas Gadjah Mada sejak tahun 1980. Jadi dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan kegiatan saudara Joko Widodo ini sejak tahun 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, kemudian mendapatkan ijazah di tahun 1985. Kemudian ijazah ini digunakan yang bersangkutan untuk kegiatan beliau sebagai calon wali kota di Surakarta, kemudian untuk calon gubernur DKI Jaya maupun untuk Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014-2019. Semua ini kami sampaikan dan kami mintakan, tapi kita tetap berproses berperkara di Komisi Informasi Pusat yang telah dari 5 gugatan yang kami sampaikan. Yang satu terakhir adalah Polda Metro Jaya ini sendiri. 4 gugatan itu sudah dikabulkan dan kita dimenangkan. Bon Jovi itu dimenangkan. Kalau yang bersangkutan katakanlah tentang ijazah maupun dokumen-dokumen yang hubungannya dengan saudara Joko Widodo ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, kalau semuanya itu harus terbuka. Dan kami dari 4 yang sudah dimenangkan tadi, tiga lembaga negara, yaitu KPUD Surakarta, KPUD DKI maupun KPU Pusat, ini sudah menyerahkan dokumen tersebut. Sehingga dokumen-dokumen itu yang pada pokoknya adalah hubungannya dengan ijazah itu sudah kami terima. Jadi dalam dokumen-dokumen tersebut itu sudah juga kami bahas. Seperti contoh ini yang saya bawa adalah yang kami dapatkan dari KPUD Surakarta, KPUD DKI maupun KPU Pusat. Nah, secara kasat mata maupun ini sebagai awal dari apa yang kami simpulkan, ini ijazah yang digunakan Jokowi pada saat dia melakukan menyalonkan untuk hal-hal yang tersebut di atas tadi adalah ijazah yang memang pada posisinya adalah cacat hukum. Nanti akan saya sampaikan kalau Anda ada juga ingin bertanya. Jadi juga untuk itu kami saat ini ada satu lembaga yaitu adalah Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada ini juga sebenarnya sudah diputuskan harus memberikan. Ada tiga bagian dokumen yang harus dia berikan, mulai dari riwayat pendidikan daripada saudara Joko Widodo sejak tahun 1980 sampai 1985. Kemudian juga bukti dia melakukan legalisir. Itu juga harus diserahkan. Kemudian dokumen-dokumen yang hubungannya dengan SOP yang bersangkutan pada saat saudara Joko Widodo ini kuliah di sana. Ya, salah satu contohnya nanti juga pada saat ini akan saya bahas. Kemudian tapi ternyata perlu saya sampaikan pada saat persidangan yang lebih dari 6 bulan tersebut, Universitas Gadjah Mada di sini yang diwakili oleh kuasa hukumnya itu sama sekali tidak menunjukkan itikat baik, katakanlah sebagai institusi negara, mempersiapkan, malah sangat minim sekali informasi yang mereka berikan, termasuk juga masalah KKN. KKN ini yang mestinya
Ya, dilakukan oleh dalam suatu universitas terdiri dari beberapa fakultas, itu mestinya kan banyak yang harus mengikuti. Tapi dari Universitas Gadjah Mada lewat kuasa hukumnya hanya memberikan satu saja dokumen, yaitu saudara Joko Widodo itu lulus KKN 2 SKS. Sedangkan sebaliknya Universitas Gadjah Mada menyerahkan dokumen kepada Polda Metro Jaya ini sebanyak 505 dokumen. 502 dokumen. Ini memang menunjukkan bahwa Polda Metro Jaya ini sudah juga mengatakan ada barang bukti yang berjumlah 709 barang bukti. Yang 505 inilah menunjukkan sekian banyaknya. Jadi ini tentunya sangat kita sayangkan. Malah saya pada saat setelah putusan, saya kalau Pak Roy Suryo mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi ini 99,999% palsu, kalau saya pada saat putusan itu, UGM itu akan melakukan banding 99,9% karena dia tidak memiliki dokumen yang dia sampaikan seperti yang dia lakukan pada saat kita bersidang. Jadi untuk itu kami masih menunggu proses sidang dengan Polda Metro Jaya, kemudian juga proses banding dengan kuasa hukum maupun Universitas Gadjah Mada. Itu yang dapat saya sampaikan, tapi sebelum itu mungkin, nah ini saya tunjukkan. Kalau ada 2 dokumen. Ya, ini ada banyak tadi. Iya, banyak dokumen. Ini dokumen ijazah yang diserahkan saudara Joko Widodo ini di KPUD maupun di KPU Pusat. Sehingga dari sini aja, di sini saya bawa pembanding ya. Bawa pembanding, ada 2 hal yang dapat kita lihatkan di sini. Yaitu ijazah Joko Widodo ini, seperti tadi saya sampaikan, cacat hukum dalam proses pemilihan karena tidak ada tanggal yang diberikan oleh Universitas Gadjah Mada. Sementara yang ini ya, pembandingnya ini ada. Kemudian satu lagi yang bisa kita lihat dengan kasat mata, setiap surat, setiap ijazah katakanlah ini ada penomoran. Ijazah saudara Joko Widodo ini hanya memberi nomor 1120. Sementara ini ada pembanding dari sama-sama Gadjah Mada dengan nomor 47190-M.H Fakultas Hukum, kemudian garis miring 18. Jadi untuk itu makanya seperti saya sampaikan tadi, ada 3 bagian dokumen yang kita mintakan, yaitu SOP. Jadi dari yang terakhir saya katakan tadi, kalaupun ada penomoran itu ada aturannya ya, begitu ya Pak ya semua ya. Setiap penomoran yang membuat surat, katakan surat kami juga melakukan itu, baik itu nomor maupun institusi, kode, bulan, seperti itu kan, ada tahun. Jadi tapi ini yang secara kasat mata kita lihat. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, Universitas Gadjah Mada lewat kuasa hukumnya menyampaikan banding dan kita akan teruskan. Jadi yang terakhir yang ingin saya sampaikan, negara Indonesia ini telah memiliki undang-undang keterbukaan informasi publik sejak tahun 2008. Dan itu dalam undang-undangnya nomor 14 tahun 2008 tersebut, itu tidak ada lagi mestinya hal-hal yang dapat membuat orang itu lari dari tanggung jawabnya ketika ia melakukan atau membuat suatu dokumen yang hubungannya untuk kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin setelah ini kalau ada yang mau bertanya atau mau foto ya silakan. Ya. Demikian. Salam Bung Gafur dulu. Biar yang lain dulu. Oke. Ya. Maju dulu Mas Gafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Aka izin, Mas Roy, Bang Samsir, sahabat-sahabat yang lain, ada Bang Azam juga di belakang, ada teman seperjuangan kita juga Bang Rustam Effendi, ada aliansi rakyat menggugat, kekuatan emak-emak ya, yang selalu membersamai kami gitu. Mungkin ya yang dikomandai Mbak Menu. Oh ya, saya Mas Roy ingin 2 hal aja ya. Yang pertama terkait dengan kelanjutan dari perkara pidana ini. Kami selalu mengkritisi penegakan hukum yang cacat formil. Lagi-lagi kami ingin katakan bahwa ini perkara-perkara besar. Atensi publik dan atensi dunia internasional. Bagaimana penyidik Polda Metro Jaya bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum terhadap KUHAP yang itu adalah pondasi di dalam menyelenggarakan suatu sistem peradilan pidana, tetapi pada tahap penyidikan ini banyak sekali kami lihat ada kecacatan-kecacatan hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Salah satu kecacatan yang paling krusial yang kami lihat hari ini adalah
pada tanggal 17 April, Dirkrimum menyatakan bahwa berkas perkara sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Itu resmi yang disampaikan oleh Dirkrimum. Sampai hari ini, ya kurang lebih sudah 2 minggu lebih ya Mas Roy ya. Dari 17 April. Ya, oke. Sampai hari ini, kejaksaan belum menyatakan sikap apapun terhadap berkas perkara tersebut. Padahal, berdasarkan KUHP dan berdasarkan pedoman dari internal kejaksaan, penyidik setelah melimpahkan berkas P19 yang dilengkapi itu, maka paling lambat 7 hari sejak kejaksaan menerima berkas P19 yang dilengkapi itu, maka kejaksaan sudah harus menyatakan sikap. Dan itu mereka lakukan pada saat pengiriman berkas pertama kali. Ya, yaitu tanggal 13 Januari. Tanggal 13 Januari, kemudian 7 hari berikutnya, yaitu pada tanggal 20 Januari, kejaksaan menyatakan sikap bahwa berkasnya tidak lengkap atau di P19. Kemudian pada tanggal 26, Kembalikan. hari yang ke-13, karena tenggang waktunya hanya 14 hari, kejaksaan mengembalikan P19. Jadi pada hari ke-7 P18, pada hari ke-13 P19. Nah, ternyata sampai hari ini pun berkas perkara tersebut itu kita nggak tahu ada di mana. Apakah memang masih ada di Polda, ataukah masih nyangkut dalam perjalanan? Ya, kita nggak tahu ini ngirimnya pakai Tiki, pakai JNE, atau pakai Grab, atau pakai apa gitu. Ini kan sudah apakah pakai kurir, apakah pakai kantor pos, atau jangan-jangan dikirim dari Indonesia ke Singapura dulu, kemudian ke negara mana baru kembali lagi ke Indonesia gitu. Ini sudah 2 minggu lebih. Nyangkut di Selat Hormuz. Bisa jadi ya, berkasnya nyangkut di Selat Hormuz. Artinya yang ingin kami katakan bahwa berdasarkan hukum acara yang sudah rigid, yang dianut oleh sistem peradilan pidana kita, seharusnya berkas perkara ini sudah dinyatakan gugur secara administrasi hukum. Gugur ya, gugur secara administrasi hukum. Kami tidak pernah meminta-minta perkara ini dihentikan dengan dasar meminta maaf, nggak pernah. Ya, tidak pernah. Kami tidak pernah meminta SP3 dengan dasar apapun. Ya, enggak. Yang kami minta adalah penegakan hukum yang fair, penegakan hukum yang adil, penegakan hukum yang sesuai dengan prosedur hukum. Oleh karena itu, saya ingin tanggapi sedikit Mas Roy. Ini lagi-lagi kubu Pak Jokowi selalu menyebarkan narasi-narasi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Tadi malam bersama Mas Roy di salah satu TV swasta, saya tidak perlu sebutkan acaranya, ada pengacara Pak Jokowi mengatakan bahwa melampaui batas waktu 14 hari itu hal biasa, praktek lama. Justru inilah yang harus kita lawan. Praktek-praktek yang melanggar hukum, praktek-praktek yang tidak sesuai dengan aturan hukum formil, itu tidak boleh dibenarkan. Apalagi perkara sekelas mantan presiden. Kalau di masa lalu ada praktek-praktek melampaui batas waktu 14 hari, itu karena apa? Biasanya karena perkara-perkara yang bukan atensi, dan mereka tidak bisa melakukan check and balance terhadap aparat penegak hukum tersebut, sehingga praktek-praktek itu dianggap hal yang lumrah dan hal yang biasa. Ini konyol. Ya, ini kalau kata Mas Roy, konyol ya, konyol. Nah, Boncos. Ini nggak boleh. Apa yang disampaikan oleh pengacara Pak Jokowi, saya sebut namanya saja Rifai, berarti mereka tidak memahami esensi daripada hukum acara pidana kita. 14 hari yang ditentukan oleh undang-undang itu adalah ketentuan untuk membatasi kesewenang-wenangan penyidik. Supaya apa? Pada saat penyidik menetapkan orang sebagai tersangka, dia harus firm terhadap alat bukti. Jangan prematur. Karena apa? Ketika dia menetapkan orang sebagai tersangka dengan alat bukti yang masih prematur dan dia paksakan penetapan tersangka itu, begitu dia limpah ke jaksa, akhirnya yang terjadi apa? Jaksa harus memberikan banyak sekali petunjuk. Sehingga dalam waktu 14 hari itulah kontrol negara, supaya pada saat penetapan tersangka, jangan penetapan tersangka hanya karena pesanan, penetapan tersangka alat buktinya masih prematur, penetapan tersangka buktinya tidak meyakinkan, penetapan tersangka buktinya tidak memberikan keyakinan kepada jaksa penuntut umum untuk di P21-kan, akhirnya yang terjadi adalah praktek-praktek yang melanggar hukum, dan itu dibenarkan oleh pengacara Joko Widodo, namanya Rifai Kusumanegara. Itu tidak boleh. Praktek seperti itu tidak dibenarkan dalam negara hukum. Karena negara hukum itu basisnya kaidah, norma, bukan kebiasaan-kebiasaan.
Kalau kita bicara dalam common law atau Anglo-Saxon, ya bisa. Karena praktek hukum itu lama-lama bisa menjadi sistem hukum yang ajak. Tetapi dalam sistem civil law seperti kita, tetap basisnya adalah pada kaidah. Semua aparat penegak hukum, penyidik, jaksa, hakim, sampai kepada lembaga permasyarakatan yang mengeksekusi putusan pengadilan, melaksanakan pemidanaan terhadap seseorang yang terbukti melakukan kejahatan, semua dibatasi kewenangannya oleh undang-undang. Jadi praktek itu tidak bisa dibenarkan. Dan tadi malam disebutkan oleh pengacara Jokowi, apa dampaknya kalau melewati waktu 14 hari. Ini yang saya katakan, mereka membaca hukum acara pidana tidak komprehensif, hanya baca yang ada di KUHP, pasal 138 ayat 2 KUHP yang lama, ataupun pasal 61 ayat 3 KUHP yang baru. Itu hanya dibaca oleh mereka. Mereka tidak membaca sistem hukum acara pidana kita itu secara komprehensif. Kenapa saya katakan komprehensif? Ada pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026. Itu yang tidak pernah dibaca oleh mereka. Itu yang kurang literasi hukum oleh mereka. Itu yang kurang nalar hukum oleh mereka. Pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026 itu membatasi supaya penyidik tidak boleh main-main dalam melakukan penyidikan tambahan. Sehingga tidak boleh abuse of power ya. Sehingga kejaksaan sebagai lembaga pengendali perkara, navigator perkara pidana telah mengatur satu mekanisme yang berlaku internal. Dan harus diingat, pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026 itu adalah bagian integral dari sistem hukum acara, dalam hukum acara pidana kita. Jadi jangan sepotong-potong baca hukum acara pidana seperti pengacaranya Pak Jokowi, mau siapapun itu orangnya. Baca hukum acara pidana sepotong-potong. Ada implikasi serius. Berdasarkan bab 3 pedoman nomor 1 tahun 2026 pada poin 51, 52 dan 53, jika perkara pidana penyidikan tambahannya berdasarkan P19 melampaui 14 hari, maka kejaksaan harus mengembalikan SPDP dan berkas perkara. Bukan kami menuntut perkara ditutup, tidak. Karena kalau itu dikembalikan, berarti perkara tersebut tidak bisa lagi dituntut oleh jaksa penuntut umum. Itulah yang hari ini kami challenge dari kejaksaan. Itulah yang hari ini kami nantikan penegakan hukum yang adil, dan itu berlaku dari mulai pusat sampai daerah. Sehingga saya lihat Mas Roy, ada dua asumsi saya sampai hari ini. Yang pertama adalah jaksa masih ragu untuk mem-P21-kan berkas perkara karena jangan-jangan pemenuhan P19 itu juga belum memberikan keyakinan kepada jaksa. Atau kedua, asumsi saya yang kedua, jaksa akan segera mengembalikan berkas perkara berdasarkan pedoman internal kejaksaan nomor 1 tahun 2026 yang tidak pernah dibaca oleh pengacaranya Jokowi, yang tidak pernah dibaca oleh Rifai Kusumanegara, oleh Firmanto, ya. Literasi hukum mereka itu hanya baca KUHP, tidak membaca hukum acara pidana secara keseluruhan dan secara komprehensif. Jangan-jangan memang kejaksaan tidak mem-P21-kan perkara ini karena buktinya masih kurang lengkap. Kemudian yang kedua, asumsinya jangan-jangan memang mereka menyiapkan langkah untuk mengembalikan berkas perkara ini ke penyidik Polda Metro Jaya. Mungkin itu dari saya, Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh Pak Sam sebelum saya. Oke, saya lanjutkan sedikit aja. Yang pertama tadi sudah diurai, KUHP 138 yang lama itu menyatakan jelas aturannya, termasuk KUHP yang baru 61 ayat 2 dan 3 juga diatur tentang batas waktu 14 hari, termasuk pedoman Kejaksaan 1 tahun 2026 di bab 2 poin 51 sampai 54 itu jelas sekali bahwa tidak bergeming dari sisi 14 hari gitu loh ya. Dan kalau sudah dikembalikan, yang dimaksud dikembalikan itu beserta SPDP, berarti tidak ada perkara yang masuk diberkaskan di Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung. Itu clear. Berarti apa maknanya? Ya mengulang kalau memang mau melaporkan kembali gitu loh ya. Anda bayangkan dari jumlah yang begitu besar, 130 saksi, 30 ahli dan 720 bukti, ya harus diperiksa ulang gitu loh ya. Mungkin bisa ada tambahan sampai ribuan, kacau lah ini. Poin lain yang saya jelaskan yang tidak disinggung adalah somasi ya dari Rismond kepada Roy Suryo. Kepada Topi Mira. Jadi ada 3 poin yang salah dalam membuat somasi. Pertama, nama itu tidak jelas
dibilang topi merah. Salah itu. Kedua, tidak ada alamat yang jelas kemana. Dan yang ketiga, fatal. Isinya itu tidak sesuai dengan 1238 KUH Perdata. Nah, itulah yang menjadi dipermalukan pengacara Rismond itu di salah satu stasiun televisi yang dia tidak bisa menjawab. Itu poin yang paling penting. Poin yang terakhir tadi sudah diungkap oleh rekan kita yang pertama dan yang kedua dan seterusnya, bahwa jangankan putusan PN tentang masalah ijazah, menunjukkan saja keasliannya itu nggak ada kok. Gitu loh ya. Padahal butuh ingkrah. Ingkrah itu bisa dari PN, upaya hukum PT sampai MA. Itu namanya ingkrah. Ini nggak ada, atau batas PN lewat 14 hari hilang sudah. Ya, saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tidak perlu panjang lebar. Saya serahkan Mas Roy. Oke, ya. Baik. Oh iya, Bang Rustam dulu. Dikit, Bang Rustam. Aku dulu ya, wes. Nanti habis ini Mas Rustam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi pertama-tama izinkanlah saya menyampaikan di sini, dan saya tidak sendiri di sini. Saya bersama Mas Rustam Effendi, bersama juga dengan Pak Rizal Fadila dan juga Bu Kurnia Triryani yang sudah melaksanakan wajib lapor 2 hari yang lalu, dan juga bersama sahabat saya Dr. Tifa Usia Tiasuma di seberang sana. Ya, kami tetap berjuang bersama untuk terus menegakkan kepalsuan ijazah Jokowi itu 99,9% palsu. Ya, iya, jadi itu harus ditegakkan kepalsuannya. Kalau ada narasi bahwa memang Polda Metro Jaya melakukan kesalahan, kecacatan dan itu berhenti, satu yang kami tegakkan, kalaupun perkara penuntutan terhadap fitnah dan pencemaran nama baik kami berhenti, soal ijazah palsu Jokowi tetap kita kejar. Itu inti. Jadi ibu-ibu jangan kecil hati, teman-teman lawyer jangan kecil hati, kita tetap berjuang untuk kemudian membongkar kepalsuan ijazahnya Jokowi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ijazah ini bukan hanya ijazah ansih, bukan hanya ijazah sendiri. Ijazah tidak mungkin jadi tanpa ada berkas yang ada di baliknya. Salah satu berkas yang sangat penting, yang selalu saya katakan berkali-kali, adalah skripsi. Yang skripsinya bisa saya pastikan 100% ya, bahkan 99,9 lah gitu. Kalau 100 kan Allah. Ini adalah palsu. Dan ini adalah primary evidence, sekali lagi. Ini bukan kemudian, oh itu hanya kopi, itu hanya dapat. Enggak. Skripsi ini saya pegang langsung di tangan saya tanggal 15 April 2025. Diserahkan langsung oleh UGM. Wakil Rektor 1, Prof. Wening Udasworo. Dan juga Wakil Rektor 4 waktu itu. Jadi ini asli, saya pegang. Dan disinilah terdapat hal yang sangat krusial. Yaitu yang berkali-kali saya bilang, bahwa di skripsi ini tertanda tangan oleh Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro, ya. Padahal Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro itu adalah belum mendapatkan gelar profesor pada saat itu. Nah, ini yang benar. Pada halaman yang sama, halaman berikutnya terdapat nama Dr. Insinyur Ahmad Soemitro, belum profesor. Ini saya ulangi lagi karena banyak orang mengatakan, itu nggak apa-apa ditulis profesornya, nggak bisa. Profesor Ahmad Soemitro baru dikukuhkan menjadi profesor pada bulan Maret 1986. Ini November 1985. Jadi belum profesor. Dan yang paling telak adalah statement dari siapa lagi kalau bukan, yaitu adalah putrinya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro yang namanya Mbak Aida Greenberry. Sebentar, tadi ada di sini sudah. Saya siapkan. Mohon izin sebentar. Bukan dia. Ya. Jadi ini adalah statement, tidak ada lain, dari orang namanya Mbak Aida Astinin Putri, atau sekarang namanya Aida Greenberry, yang posisinya ada di Sydney, Australia. Mendengar kata Sydney tentu teman-teman ketawa, karena saya juga ke Sydney beberapa waktu yang lalu. Ya, Aida Astinin Putri atau Aida Greenberry menyatakan dalam tweetnya jelas sekali, beliau menemukan ijazah milik dia sendiri, Aida, ditandatangani oleh ayahnya. Beliau sangat bangga, sangat kagum dengan ayahnya, dan beliau menuliskan, aku bangga terhadap dirimu, ayah, karena beliau tahu apa yang harusnya dilakukan. Lihat tanda tangannya Prof. Ahmad Soemitro. Beda. Kalau orang yang belajar grafolog sudah langsung mengatakan tanda tangan ini adalah palsu, 1000% palsu ini. Ya, karena apa? Tarikannya saja sangat beda. Yang ini putus, yang ini garisnya tegas, yang ini ragu-ragu.
Dan namanya, bentuknya juga beda. Namanya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, pakai U. Ini suwe. Bukan Soe Mitro. Terus ada skripsi ini, ijazah itu nggak mungkin terbit kalau nggak ada skripsi. Skripsi ini nggak ada lembar pengujiannya. Skripsi yang nggak ada lembar pengujiannya, ya nggak lulus. Kemudian ini penegasan lagi dari Mbak Aida Greenberry. Hormat saya kepada Mbak Aida Greenberry. Beliau menuliskan, sudah jangan diteruskan lagi membicarakan soal ini. Sudah jelas nama ayah saya adalah Profesor Sumitro, pakai U, bukan pakai OE. Banyak penjelasannya. Beliau bahkan mengunggah dokumen tentang kalau orang Jawa itu kenapa depannya selalu pakai U. Sumitro. Kenapa dulu OE? Karena itu ejaan lama, ejaan Van Ophuijsen. Ejaan baru, U. Jadi Profesor Ahmad Sumitro itu pakai U. Dan ini menunjukkan kecintaan Mbak Aida kepada Prof. Ahmad Sumitro. Dan Mbak Aida mengatakan bahwa sekali lagi nama ayahnya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro dan beliau tanda tangannya adalah seperti tadi. Jadi jelas banget, ini telak banget ya. Yang namanya ijazah itu tidak mungkin terbit tanpa ada skripsi yang jelas. Satu lagi yang ingin saya katakan. Beberapa waktu yang lalu, kenapa kita meneliti yang namanya unggahannya Dian Sandi? Dan tadi disampaikan oleh Pak Azam dan juga disampaikan oleh Mas Gafur bahwa seseorang yang sangat cerdas namanya Topi Merah meneliti rekayasanya Rismond. Sekali lagi, rekayasanya Rismond terhadap unggahan Dian Sandi. Unggahan Dian Sandi itu seperti ini. Pada tanggal 1 April 2025 yang lalu. Dan Dian Sandi mengatakan, baru ini, pada sahabat kita di salah satu podcast ya. Nah, bahwa filenya ukurannya hanya 76 kilobyte. Kecil. Sangat kecil. Rekan-rekan bisa praktekkan gimana itu 76 kilobyte, Mas. Coba rekan-rekan download gambar dari WhatsApp. Ukurannya di bawah 100 kilo. Bawa ke percetakan. Tolong dibuat ukuran sebesar poster. Pecah. Apa jadinya? Pecah. Kalau pecah, tidak akan muncul yang namanya watermark, apalagi emboss. Saudara Doktor Rismond hasil lansian para palsu itu, ya. Itu mengatakan ada watermark. Enggak ada. Bohong sekali lagi. Jadi makanya untuk Topi Merah, jangan khawatir, jangan takut. Kita semua ada di balik Anda. Ya, kita membackup. Jadi namanya file itu hanya 76 kilobyte. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kami juga kemarin ketemu dengan salah seorang yang ngakunya pengacara, yang katanya tanggal 15 Desember yang lalu bisa merasakan embus. Jarinya. Coba perhatikan, konstruksinya kayak gini. Ini ada plastik tertutup. Mana bisa jarinya yang gede banget itu? Nah ini, jadi yang namanya ilmu hukum jangan dimain-mainkan. Di tengah ini kita tutup matanya, ya, gitu. Saya hanya bilang nutup, tidak, gini enggak ya, gitu ya. Itu bukan pelanggaran kalau tidak mau dipermainkan hukumnya. Kita tegakkan hukum bersama lawyer hebat, ya, di bawah tim Taka dan juga bersama ibu-ibu, mak-mak dan masyarakat Indonesia lain. Maju terus perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, Mas Sam, salah satu pejuang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami wajib lapor bersama Mas Roy Terima kasih. dan kawan-kawan lainnya udah hampir 6 bulan. Ya. Akhirnya bolak-balik ke Polda Metro Jaya. Sampai saya merasa Polda ini rumah saya gitu loh. Tapi saya agak kesal sedikit gitu loh. Makasih. Karena kasus saya ini, kasus kami, ini adalah kasus yang tidak seberapa ketimbang kasusnya Firly Bahuri. Firly ini menjadi tersangka juga. Tapi saya tidak pernah melihat dia bolak-balik lapor di Polda Metro Jaya. Artinya di sini polisi pilih kasih gitu loh. Kenapa kasus ijazah Jokowi itu yang terhadap kami dijadikan tersangka wajib lapor, bahkan dicekal. Karena kebetulan saya mau keluar negeri nggak bisa terus, Mas. Jadi saya melihat kasus ini begitu lamanya, panjangnya, sehingga kejaksaan balik lagi polisi belum masuk lagi kejaksaan. Polisi sendiri meragukan ijazahnya Joko Widodo. Jaksaan juga meragukan ijazahnya Joko Widodo. Karena apa? Telah dibuktikan dalam sidang terdahulu kasusnya Bambang Tri dan Gus Nur tidak ada ijazahnya, tapi tetap dikriminalisasi. Masa hari ini mau terjadi lagi di rezim yang presidennya bukan Jokowi? Kan saya rasa tidak mungkin. Kalau ini terjadi, artinya polisi membangkang
terhadap presiden hari ini. Nah, selanjutnya, kenapa ini begitu lamban? Dan saya pastikan ini jasa Jokowi palsu, 1000%. Karena apa? Karena saya meyakini Siapa otak di balik ini? otak di balik ini selain Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo, juga yang paling otaknya lagi Pratikno. Jadi kepada Pak Prabowo, tolong Pak Pratikno dicopot dulu ini sampai kasus ini selesai. Karena saya duga keras, rakyat juga udah terindikasi Pratikno terlibat. Karena hari ini jabatan Pratikno termasuk kuat di UGM. Jadi Ketua Majelis Wali Amanah. Ketua Majelis Wali Amanah, saya memohon kepada Pak Presiden Prabowo Subianto, tolong Pratikno dicopot. Pratikno diduga keras terlibat kasus ijazah Jokowi yang dibuat di Pasar Pramuka. Pemain lapangannya Eko Sulistyo, mantan Ketua KPUD Solo. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ditutup. Oke, saya kira sudah cukup semuanya ya. Terima kasih ya.